Maka di event yang kita buat ibadah, setiap orang yang sudah punya ID dan dia bisa join, ini saya buatkan ada dua macam model event. Jadi saya akan buka yang pertama, Bapak Ibu, ibadah online dan onsite. Nah, di sini adalah ibadah yang sifatnya online maupun onsite. Tapi onsite-nya di sini untuk pencatatan kehadirannya, kalau bisa dilihat di bagian bawah ada tombol hadir ya, Bapak Ibu. Tombol hadir di sini memanfaatkan fitur GPS. Jadi tidak perlu harus melakukan proses scanning barcode, QR dan lain sebagainya. Ini kami berikan fitur ini untuk mempermudah kalau jemaatnya ketika sekali ibadah itu cukup banyak, mungkin akan ada kemungkinan ngantri ketika mau scan atau mau dalam tanda kutip ya, mencatatkan kehadirannya. Maka kami sudah memunculkan fitur dengan GPS. Nah, untuk di event ini saya akan coba untuk hadir secara GPS, dan kalau bisa dilihat juga di bagian tengah-tengah itu ada yang namanya gabung ibadah online. Nah, seperti tadi diungkapkan oleh Pak Victor juga bahwa ketika kita kebetulan gereja kita masih dalam masa pandemi dan harus ibadah online, dan kemudian mungkin kita mengalami kesulitan untuk melakukan tracking jemaat siapa saja yang join via online, baik itu YouTube maupun mungkin kalau Zoom dan media meeting online mungkin masih bisa tercatat secara kehadirannya, tapi kalau misalkan menggunakan YouTube maka akan ada kesulitan untuk benar-benar kita memantau apakah jemaat kita join atau tidak. Nah, saya akan demokan ada dua macam itu, demo event ibadah online dan onsite dengan fitur absensi menggunakan GPS check-in. Nah, ketika GPS sudah masuk dalam range area dari gereja, misalkan di sini sih saya set sekitar 100 meter ya dari range gereja, maka tombol hadir dia akan melakukan pengecekan itu. Ini saya akan coba klik tombol hadir yang di situ. Ya, ketika saya sudah berada di sekitar atau di dalam gereja, maka sudah secara otomatis saya akan check in. Saya sudah terjoin secara otomatis ketika saya klik tombol hadir. Tapi jika jauh nanti akan ada warning bahwa Anda terlalu jauh dari event yang berlangsung begitu. Nah, jadi mungkin nanti jangan di set terlalu jauh Bapak Ibu, mau misalkan di set GPS-nya 1 km, nanti dia di lapangan parkir sudah join terus pulang lagi begitu. Tapi mungkin di set sekitar approximately sekitar 100 sampai 150 meter tergantung dari luasan area yang dari gereja masing-masing begitu. Nah, ketika saya klik OK, maka bisa dilihat bahwa ada tulisan Anda telah bergabung di acara ini. Ya. Jadi di sini terlihat bahwa Charlie sudah join, terus tadi juga ada nama saya. Charlie sudah join. Nah, ini untuk dengan fitur GPS check-in. Ketika sudah hadir, maka tombol hadirnya ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat tombol hadirnya hilang ya. Jadi nggak bisa check-in lebih dari satu kali. Nah, saya akan coba logout lagi, kemudian login dengan menggunakan ID yang berbeda untuk kita bisa lihat aplikasi fitur dari absensi otomatis saat klik link ibadah. Saya akan logout. Saya akan login lagi menggunakan ID yang lain biar terlihat beda Bapak Ibu. Oke, tadi saya menggunakan ID atas nama Charlie, sekarang saya menggunakan ID atas nama Budi. Saya akan buka event yang sama, ibadah online dan onsite-nya. Nah, karena si Budi ini dia nggak bisa datang, jelas untuk hadir dia pasti akan dalam tanda kutip ketika diklik dia akan ada tulisannya bahwa Anda terlalu jauh dari gereja, seperti ini. Bukan berarti dia menjauh dari gereja, tapi karena mungkin karena dia ada di rumah, jadi dia bisa joinnya adalah join event ibadah yang secara online. Maka dia tinggal buka linknya dan tinggal diklik gabung ibadah online seperti ini. Saya klik.
Nah, yang saya set adalah link ibadah online-nya adalah YouTube. Jadi dia langsung akan buka aplikasinya YouTube, langsung otomatis membuka apapun itu yang sudah kita set linknya. Jadi yang di sini saya set ke satu, bukan JDID ya Bapak Ibu, ini hanya iklan. Jadi ibadahnya ibadah JDID, belanja online. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau misalkan di situ ibadahnya adalah secara online via YouTube, maka ketika diklik dia akan buka YouTube-nya, mungkin dia akan join di situ, dia akan memperhatikan, dia akan melihat YouTube-nya. Dan kalau kita kembali lagi ke aplikasi, maka otomatis aplikasi akan memberikan informasi bahwa Anda telah tergabung di acara ini. Dan kalau dilihat di kehadiran, maka akan ada 3 orang. Budi hadir, Charlie hadir, dan juga ada Erwin. Nah, itu adalah fitur dengan menggunakan GPS check-in dan juga otomatis join dengan menggunakan link ibadah. Jadi link ibadahnya bisa pakai baik YouTube, kemudian pakai Zoom juga bisa, tapi begitu diklik dia akan join. Ada keterangannya di situ, Anda telah tergabung. Begitu, Bapak Ibu. Ini adalah di event yang pertama, ibadah online dan onsite yang memanfaatkan fitur GPS check-in dan juga fitur join menggunakan link ibadah. Nah, saya juga sudah buat satu link lagi, satu event lagi ibadah di tengah minggu, yaitu tanggal 14 April. Kalau yang tadi itu yang hari ini ya Bapak Ibu baru bisa join. Memang bisa joinnya karena saya tadi set eventnya start jam 10. Jadi otomatis sudah bisa join karena sudah jam 10. Jadi sudah sesuai dengan jadwal yang sesuai gitu. Nah, saya juga sudah buatkan satu event lagi yaitu ibadah tengah minggu. Itu saya set tanggal 14 April. Jadi besok gitu ya, hari Rabu. Nah, di event ini kami mau mendemokan adanya batasan dalam jumlah RSVP. Jadi event yang kami buat, kami ada fitur namanya RSVP, reserve. Jadi pembatasan jumlah yang hadir, Bapak Ibu. Makanya di sini bisa dilihat informasinya berbeda dengan yang event sebelumnya. Event yang sebelumnya tidak ada tulisannya RSVP dan berakhir tanggal berapa. Nah, kalau di situ dilihat ada RSVP 1 sampai 50, berarti total yang bisa RSVP, total yang bisa hadir hanya 50. Begitu ya. Batasannya seperti itu. Dan saya tuliskan juga di situ demo eventnya, fitur utamanya adalah jemaat bisa pilih kursi. Jadi setelah jemaat melakukan RSVP, yaitu dengan cara yang pertama kali dia harus klik dulu tombol iya yang ada di situ atau yes. Saya akan coba klik. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah tampilan layout dari ruangan ibadah kita, Bapak Ibu. Jadi seperti apa ya, mirip seperti layoutnya kita nonton film ya. Nah, di sini jemaat yang sudah melakukan RSVP dia bisa pilih kursi yang berwarna biru. Berarti itu available Bapak Ibu. Nah, ini si Budi ini sukanya nyempil mojok gitu ya. Jadi dia suka mojok di belakang gitu. Saya pencet yang J1 dan ya karena mungkin dia merasa ini ya, jadi dia nyempil aja pojokan gitu. Kemudian saya klik pesan, si Budinya pesan di J1. Anda akan memesan, oke, create seat succeed. Nah, di RSVP-nya di daftar event yang tadi sudah ada terlihat bahwa si Budi akan datang di kursi J1. Nah, nanti di bagian administrasi di web adminnya nanti bisa langsung terlihat bahwa J1 akan diduduki oleh si Budi. Begitu, Bapak Ibu. Nah, nantinya secara teknis Budi ketika datang dia tinggal menunjukkan ini aja ke Asher gitu. Asher akan menunjukkan kursi J1 letaknya di mana. Begitu.
Nah, ini adalah fitur event yang sekarang ini juga sudah banyak yang dipakai, banyak yang pakai di beberapa gereja juga sudah memanfaatkan fitur ini, sehingga secara real time ketika dia pesan ini dan masih ada dalam batas waktu tertentu, maka dia bisa secara web admin sudah langsung terlihat siapa saja yang hadir, duduknya di kursi mana saja, dan maksimalnya adalah sejumlah maksimal RSVP. Nah, saya akan coba sekarang login lagi pakai Charlie. Ya, saya akan login lagi Charlie, dan Charlie diinfo sama Budi karena mereka teman dekat gitu. Kamu ikutan dong ibadah tengah minggu, join aja di eventnya, booking kursi juga. Jangan di J1 ya, itu sudah punya saya. Nah, dia nggak akan mungkin bisa pesan lagi J1 ya, Bapak Ibu, karena J1 sudah ada yang punya. Nah, di sini warnanya sudah warna merah, jadi dia yang warna merah nggak bisa terpilih ya. Jadi yang bisa dipilih hanya yang warna biru. Nah, nantinya di web admin kalau dia datang, maka yang warna biru tadi yang sudah terpilih atau yang tersedia. Nah, ini si Charlie pesannya di B1 gitu ya. Jadi pojok-pojokan gitu. Jadi kalau main catur ini dua-duanya benteng gitu ya. Pesan, dan ini masuk ke B1, dan ya dia akan join di B1. Jadi nanti tinggal secara teknis dia akan menunjukkan itu. Oke. Jadi ini fitur yang sudah banyak dipakai untuk join event secara baik itu via GPS atau via link ibadah, dan join event juga secara booking duluan, booking seat duluan. Jadi kami juga membatasi, jadi ketika dia hadir yang bisa absen atau scan QR itu hanya yang sifatnya hanya yang RSVP, yang non RSVP dia tidak bisa. Nah, itu bisa juga kami atur seperti itu. Nah, seperti yang tadi juga Pak Victor sempat sebutkan dan di video juga sudah ada, itu ada dua fitur yang kita bisa pakai, yaitu saat teduh ada di situ ya Bapak Ibu. Di saat teduh, dan mungkin saya masuk dulu ke yang bagian atas itu ada unduhan ya, jadi download. Menu download ini kami sudah rubah sedemikian sehingga menu download ini bisa dibagi. Jadi misalkan sebelum saya masuk ke download, saya klik dulu yang kelompok atau circle atau komunitas. Di sini komunitasnya dia ada lebih dari satu ya, si Charlie ini ada di Komsel Sukacita dan kelas pengajaran level 1. Jadi ini yang tadi disebut multi circle. Atau bisa juga kita buat satu circle lagi namanya departemen, misalkan departemen musik, departemen doa, departemen penggembalaan, dan dia bisa join di sana. Dia bisa ada di situ. Ini. Dan kemudian unduhan mirip seperti news. Nah, yang bagian bawah ini kan news ya, Bapak Ibu. News bisa dibuka dan kemudian bisa diisikan, bisa dituliskan di situ untuk komentar. Dan news juga bisa berisi video seperti ini ya, bisa berisi video. Nah, ada juga yang di unduhan, kalau di download ini lebih ke arah dia bisa pakai PDF yang lebih besar dan bisa dijadikan bahan untuk materi yang bisa dipelajari. Misalkan contohnya tadi kan ada kelas pengajaran bla bla bla, maka bukunya dimasukkan ke download, jadi nggak perlu harus copy buku dan lain sebagainya. Jadi misalkan ada Bible Study level 1, maka kita create circle Bible Study level 1 dan bukunya dimasukkan ke downloads.
yang tidak termasuk di circle Bible Study level 1, dia tidak akan bisa buka bukunya. Itu contohnya, contoh fitur download. Ya, saya kembali lagi, ini fitur download. Ada juga atau bisa juga video, sama ya, video juga seperti itu. Video juga bisa dibatasi sesuai dengan circle-nya masing-masing. Nah, salah satu fitur yang kami baru launching yang cukup banyak juga kita bisa pakai itu adalah dua bagian yang bawah itu ya Bapak Ibu, pusat bantuan atau help center, care center, dan saat teduh. Pusat bantuan ini adalah contohnya kalau misalkan mau untuk pelayanan jemaat berupa baptisan. Maka di sini bisa dilihat, ini adalah contoh formulirnya, dia bisa mengisi formulir baptisan. Nah, atas namanya tidak harus atas nama dia, karena kan mungkin saya misalkan ya, saya login sebagai aplikasi, saya login di aplikasi ini dan saya ngajak adik saya belum dibaptis, saya bisa request lewat menu yang tadi itu pendaftaran baptisan dan saya isikan namanya, nama Andi, tanggal lahir dan lain sebagainya. Nantinya admin akan bisa merespon dengan memberikan jadwal dan seterusnya, dan nantinya hasil dari setelah baptis dia akan otomatis menerbitkan apa itu namanya ya, sertifikat baptisan, surat baptisan itu sudah langsung berdasarkan data yang masuk. Jadi itu sudah tidak perlu nulis di kertas lagi Bapak Ibu, atau istilah kerennya itu paperless Bapak Ibu. Jadi sudah langsung semuanya via aplikasi. Admin pun sudah langsung bisa lihat dan otomatis bisa merespon sesuai dengan apa yang diminta. Nah, jadi kalau di sini sih pusat bantuannya kebetulan yang di demo ini kami cuman set satu. Jadi di sini bisa Bapak Ibu bisa tuliskan banyak, misalkan contohnya formulir bantuan doa, misalkan begitu, formulir bantuan diakonia begitu. Nah, contohnya bisa lebih seperti itu. Dan yang terakhir, fitur terakhir yang bisa juga dipakai untuk menentukan seberapa, dalam tanda kutip ya, seberapa mereka mempunyai spiritual journey jemaat kita adalah saat teduh. Di sini saya bisa nuliskan tanggal saya saat teduh, judul, atau bisa juga dituliskan ayatnya, kemudian durasinya berapa. Ya, ini sih terus terang memang secara apa ya, inputan ini masih perlu istilahnya kejujuran ya. Jadi isinya belum ada yang cross check dalam tanda kutip. Kalau misalkan dia bohong gitu, terus waktu ditulis simpan ada muncul notif Anda berbohong, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi walaupun ini masih sepintas secara dia hanya mengisikan ini, ya ini berarti bisa kita pantau secara dari leadernya atau dari pemimpinnya, bisa cek apakah dia mengikuti atau dia punya saat teduh yang rutin atau tidak. Jadi tinggal kita mempersuasi jemaat kita untuk dia bisa mengisi ini ketika dia melakukan saat teduh, sehingga pemantauan untuk spiritual journey-nya dia lebih bisa dapat.